Mengejutkan, makin panas. Kami, Jenderal Gatot, kritik keras Prabowo Subianto. Hingga Ruhut Sitompul tidak terima. Balas begini. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, mengkritik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena menangani urusan pangan. Ini terkait penunjukan Prabowo sebagai leading sektor food estate atau proyek lumbung pangan nasional. Awalnya, Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani, mengkritik penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona. Ia menyebut tak ada kejelasan leading sektor yang menangani pandemi. Dalam keadaan COVID ini, kan tidak jelas siapa yang mengambil leading sektor antara kementerian atau lembaga, kan tidak tahu menahu apa yang harus dilakukan, ujar Ahmad Yani kepada wartawan Sabtu 22 Agustus. Kemudian, Ahmad Yani berbicara mengenai isu terkait Kementerian Kabinet Indonesia Maju yang sampai jadi polemik beberapa waktu lalu. Salah satunya soal kalung anti corona yang diluncurkan Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo. Apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian kalung corona itu? Kata dia. Ahmad Yani kemudian menyinggung mengenai keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo sebagai Menhan untuk menangani proyek lumbung pangan nasional. Menurut dia, urusan pangan tidak seharusnya ditangani oleh Menteri Pertahanan. Terus, apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan yang katanya akan mencetak sawah dan lain sebagainya itu? Ucap Ahmad Yani. Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani. Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani. Menhan itu kan apa yang diserahkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menangani persoalan pangan. Bagaimana nalar kita? Walaupun tetap ada hubungannya ketahanan pangan, tapi di mana Menteri Pertanian? Kita melihat akhirnya jadi tidak fokus, tambah dia. Kami yang merupakan besutan Din Samsudin mengkritisi sejumlah hal yang dikerjakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Salah satu tuntutannya adalah mengenai penanganan pandemi corona. Dalam mengatasi masalah ekonomi yang selama ini di Kementerian Keuangan, sekarang ditarik lagi ke Menko Ekonomi, tutur Ahmad Yani. Oleh karena itu, Ruhut Sitompul, anak buah Megawati, tidak terima. Apalagi tahu bahwa kami terus bergerak. Hari ini deklarasi di Australia, berikutnya Amerika dan Eropa. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami terus bergerak. Terbaru sore nanti, Sabtu 22 Agustus, akan mendeklarasikan gerakan serupa di Australia. Hal ini diketahui dari unggahan Sekretariat Badan Pekerjaan kami, Syahganda Nainggolan, di Twitter beberapa saat lalu. Selamat dan sukses buat kami di Australia, tulis Syahganda sembari menyematkan sebuah poster undangan deklarasi. Sesuai di poster itu, kami akan deklarasi di Melbourne. Kegiatan itu juga diisi dengan diskusi bersama Prof. Din Samsudin, deklarator gerakan moral tersebut. Deklarasi kami, Australia ini, dikonfirmasi oleh Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani. Dia bahkan menyebutkan, setelah di Australia, gerakan kami di negara lainnya juga akan menyusul pendeklarasiannya. Berikutnya Amerika Serikat, Taiwan, Swiss, Qatar, Eropa. Jawab Ahmad Yani melalui WhatsApp. Panas, panas, panas. Ruhut Sitompul bikin video khusus untuk kami. Sungguh makjleb. Politisi PDIP, Ruhut Sitompul, anak buah Megawati, kembali mengomentari koalisi Aksi Masyarakat Menyelamatkan Indonesia, kami, yang dimotori Din Samsudin CS. Kali ini, mantan politisi Partai Demokrat itu sampai membuat video yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, Jumat 21 Agustus malam. Ruhut menyebut, saat ini, masyarakat sudah sangat cerdas dalam menilai sesuatu. Rakyat Indonesia sangat cerdas. Mereka tahu mana yang terus kerja untuk rakyat negara Indonesia tercinta. Ex-anggota Komisi 3 DPR RI ini lantas melontarkan sindiran yang ditunjukkan kepada para tokoh dan deklarator kami. Yang disono ngumpul-ngumpul nyinyir, ngebacot, asbun pula. Emang demokrasi bisa suka-suka?
tapi terukur dong. Sementara dalam sebuah video yang disertakan dalam cuitan itu, Ruhut menyinggung soal deklarasi kita sehari setelah kami. Lihat adanya deklarasi kami oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawan. Sekarang ada yang namanya kita, yang mana mereka-mereka ini kawan-kawan saya, pejuang tim sukses Pak Joko Widodo periode kedua, tuturnya. Ruhut mengaku dirinya bisa mengerti perasaan rekan-rekannya itu sampai akhirnya menuturkan untuk melahirkan kita. Ia juga menyatakan mengerti alasan orang-orang akhirnya mendirikan kami. Ruhut menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah pernah diberikan kesempatan jabatan oleh pemerintahan. Mereka pernah diberikan kesempatan, tetapi apa yang mereka lakukan? Ujarnya. Anak buah Megawati Soekarno Putri ini mengaku tahu betul perjuangan kawan-kawannya di kita. Dia lantas mencontohkan salah satu deklarator kami, Refli Harun, yang diakuinya adalah orang yang pintar, tapi tidak semilitan orang-orang di kita. Refli Harun sudah 2 kali komisaris utama BOS di BUMN, ucap dia. Taunya karena tidak punya prestasi, diberhentikan. Jadi barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya, sambungnya. Karena itu, Ruhut meminta agar orang-orang tersebut agar bisa belajar lebih bijak. Sudah, belajarlah menunjukkan hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain, tegasnya tanpa menyebut nama orang yang dimaksud. Ruhut pun mempersilahkan kawan-kawan lainnya di kita agar jalan terus tanpa menghiraukan cemoohan. Saya sebagai kader PDIP Perjuangan melihat mereka, kita harus tetap tenang, tutur Ruhut. Ruhut lalu menukil pernyataan yang pernah dilontarkan Din Syamsuddin yang meminta agar gerakannya jangan digembosi. Pasalnya, rakyat saat ini sudah sangat cerdas untuk menilai segala sesuatu. Apa? Jangan gembosi kami? Siapa yang mau gembosi? Nyatanya, belum apa-apa sudah gembos kok, kata Ruhut. Kenapa? Karena rakyat Indonesia di era reformasi ini sangat cerdas, pungkasnya. Oleh karena itu, Novel Bamukmin tidak terima. Bandingkan gerakan kami dan kita. Bedanya antara langit dan bumi. Wasekjen DPP PA 212, Novel Bamukmin, membandingkan kehadiran kita dan kami. Menurutnya, gerakan kedua organisasi itu jelas berbeda. Kami, kata dia, tujuannya jelas sebagai kontrol penguasa yang dinilai gagal memimpin bangsa ini. Sementara kita dinilai sebagai tangan kanan pemerintah untuk mematahkan perjuangan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kami beda, dengan kami tujuannya jelas. Karena memang sebagai kontrol untuk penguasa yang saat ini kepemimpinannya gagal, sudah mengalami krisis multidimensi di mana-mana, kata Novel saat dihubungi Pojok 1 Sabtu 22 Agustus. Menurut Novel, saat ini pemerintah tidak hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, tidak heran jika banyak ulama, tokoh, purnawirawan, aktivis, buruh, mahasiswa, dan para pelajar sampai turun ke jalan sebagai wujud protes atas ketidakpuasan kerja pemerintah. Di mana penguasa sudah berhadapan-hadapan dengan rakyat karena memimpin dengan hasil kecurangan dan brutal, sehingga tidak kaget kalau banyak tokoh agama turun ke jalan. Ini sikap bahwa negara ini memang tidak baik dan puncaknya resesi ekonomi yang mungkin lebih parah dari tahun 1999, sindir Novel. Sebelumnya, deklarasi kami digelar di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut. Sehari setelah itu, mantan tokoh dan orang relawan Jokowi juga mendeklarasikan kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Deklarasi kita digelar di Gedung Juang, Jalan Menteng 31, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Agustus. Maman Imanul Haq, salah satu deklarator juga mantan direktur relawan TKN Jokowi Amin, mengatakan, kita adalah koalisi independen yang menyemai, mengembangkan,
dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama. Kita bergerak dalam politik kesadaran yang berusaha membangun masyarakat yang terbayang, Indonesia yang kreatif dan berkelanjutan, kata Maman. Bagaimana menurut pendapat Anda?